Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya waktu masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Seharusnya aku tak punya hak. Inilah sampan. Bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudari terkasih, sejak meletusnya reformasi di Indonesia, banyak orang bebas berekspresi atas nama hak. Perjuangan yang beresensi kebenaran itu dalam perjalanan tidak terkontrol secara baik dan melahirkan berbagai hal yang tidak baik dalam bangsa dan negara kita. Demonstrasi anarkis, penyebaran hoaks yang menjamur, penghinaan terhadap para pemimpin secara terbuka adalah tanda tak terkontrolnya perjuangan reformasi dalam perjalanan selanjutnya. Semua bentuk kekerasan lahir dari kebebasan untuk menuntut hak. Tidak pernah terjadi aksi anarkis menuntut kewajiban. Semua ramai-ramai berjuang menuntut haknya. Jika diperbincangkan lebih lanjut tentang hal ini, tidak pernah akan ada titik temu karena masing-masing memiliki pendasaran atas tindakannya. Sebagai kaum beriman, apakah kita juga turut meramaikan pesta anarkisme dan ketidakadilan ini dengan semata-mata memikirkan hak kita? Marilah kita belajar beriman dalam bermasyarakat. Saudara-saudariku terkasih, Ayub sebagai seorang manusia merasakan kehidupan di dunia ini bagaikan hembusan nafas. Ia mengalami penderitaan yang cukup panjang. Bahkan ia mengatakan, ia seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Budak yang merindukan naungan. Berbulan-bulan apa yang ia dapatkan hanyalah kesia-siaan. Ayub menegaskan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Sebagai seorang upahan, Ayub hidup tanpa sedikit pun menuntut haknya. Ia menerima nasib apa adanya karena ia tahu Tuhannya tidak pernah tidur. Sebuah cara hidup yang patut menjadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini butuh perjuangan. Kita mewajibkan diri untuk berjuang demi kebaikan, bukannya menuntut hak kita dengan menghalalkan berbagai cara yang tidak benar. Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan sebuah sikap yang sempurna.
sebagai seorang utusan yang memiliki dalam dirinya hanyalah kewajiban. Ia wajib menyembuhkan semua orang sakit. Ia juga wajib membangun relasi yang personal dengan Bapanya sebagai pemilik karya perutusan itu. Dan ia juga merasa wajib untuk terus mewartakan Injil atau kabar gembira bagi semua orang di tempat yang berbeda. Maka ketika godaan untuk dijadikan sebagai sinterklas di tempat tertentu, ia memilih menghindar. Karena ketika ia tergoda untuk populer di suatu tempat saja, ia tidak akan lagi mewartakan Injil di tempat lain. Di sini Yesus tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa ia mengejar dan memperjuangkan haknya. Ia berpikir tentang hak orang lain, yaitu hak untuk mendapatkan keselamatan. Dan bagi Yesus itulah kewajibannya. Saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa ia bekerja tanpa mengharapkan upah. Sekalipun ia bebas untuk menuntut haknya sebagai seorang pekerja Tuhan, namun ia tidak menggunakan haknya tersebut. Bahkan ia menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak berarti untuk memberi arti kepada kehidupan banyak orang. Dalam hidup, jika prinsip mewajibkan diri untuk kebaikan dan keselamatan banyak orang, maka mungkin saja tidak akan pernah terjadi kekacauan, kekerasan dan ketidakadilan di dalam hidup kita di dunia ini. Namun karena kita masih tamak dan serakah, maka hak dijadikan senjata untuk membenarkan berbagai praktek yang tidak benar dalam hidup. Kita ini hanya orang upahan Tuhan. Semoga kita bekerja dan melayani tanpa sedikit pun memikirkan hak kita, apalagi menuntutnya, karena hak memasung kegembiraan dan kebahagiaan sesama. Seharusnya aku tidak punya hak. Tuhan memberkati kita semua.